Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam guru penggerak dan semoga senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Perkenalkan, saya Ruben Madejantar Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan tugas modul 2.1, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu Guru hebat, terdapat 3 buah pertanyaan pemandu dalam penugasan kali ini. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah konsep pembelajaran yang berangkat dari pandangan bahwa setiap anak atau murid adalah pribadi yang unik dengan kebutuhan belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Guru mesti memperhatikan dan menghargai keunikan tersebut dengan memberikan variasi layanan pendidikan sesuai dengan keberagaman kebutuhan dan karakteristik murid dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian, sehingga setiap murid dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar mereka. Dengan memahami kebutuhan dan karakteristik belajar murid, guru akan lebih optimal dalam menjalankan proses menuntun untuk mendukung tumbuh kembang murid dalam belajar sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini, kebutuhan belajar murid terdiri atas 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Selanjutnya dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat berpedoman pada 3 strategi berikut ini, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru bisa memilih salah satu, 2 di antaranya, atau ketiganya sekaligus untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konteks materi yang disediakan untuk murid. Guru menyesuaikan bagaimana murid dapat mengakses konten sesuai dengan kebutuhan belajar. Guru juga menyediakan media atau sumber belajar yang bervariasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar murid, disesuaikan dengan minat, profil, dan juga tingkat pemahaman murid. Dalam strategi diferensiasi konten, guru bisa menyiapkan materi atau sumber belajar dalam beragam format visual, audio, maupun audiovisual. Misalnya dalam bentuk buku teks, infografis, gambar, video, podcast, dan sejenisnya. Guru juga bisa membagi kepadatan materi atau konten belajar menjadi beberapa subtopik sehingga bisa lebih mudah dipahami dan dipelajari murid. Selanjutnya, guru juga bisa menyediakan kosakata kunci dan definisinya dalam bentuk glosarium atau dalam bentuk lain yang berkaitan dengan konsep materi ajar. Kemudian dalam strategi diferensiasi proses, hal ini berkaitan dengan kegiatan di mana murid melatih, memahami, dan memaknai konten. Guru bisa menerapkan model pembelajaran yang dapat berpusat pada murid, juga kegiatan belajar yang bervariasi, bersifat fleksibel, serta disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Dalam diferensiasi proses, guru juga bisa menerapkan variasi model pembelajaran seperti problem-based learning, discovery-based learning, maupun project-based learning dan juga model pembelajaran lainnya yang relevan. Guru juga menerapkan metode belajar seperti diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah interaktif, presentasi, jigsaw, pameran hasil karya, bermain peran, dan lain-lain. Dalam strategi diferensiasi proses, guru bisa memberikan kesempatan pada murid untuk dapat belajar dan bekerja secara individu maupun dalam kelompok. Kemudian guru juga melakukan scaffolding kepada murid yang mengalami kesulitan dengan memberikan pendampingan pada tingkatan tertentu. Juga bisa memanfaatkan adanya peran tutor sebaya. Kemudian guru juga memberikan pilihan bagi murid dalam belajar, seperti belajar di kelas, di laboratorium, di luar area kelas, bahkan di alam terbuka. Selanjutnya dalam diferensiasi produk, ini lebih berkaitan dengan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid. Diferensiasi produk membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, sebagai latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Sedangkan dalam diferensiasi produk, guru memberikan keleluasaan bagi murid untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka lewat variasi penugasan dan asesmen. Kemudian para murid diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengemas karya atau produk hasil karya penugasan, disesuaikan dengan minat, potensi, dan juga kreativitasnya. Dan guru juga memberikan murid pertanyaan dalam memaknai konten inti,
membuat presentasi, atau bahkan membuat inovasi sesuai dengan tingkat pemahamannya. Selanjutnya kita beranjak pada pertanyaan pemandu yang kedua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Bapak Ibu guru hebat, terdapat hubungan yang sangat erat antara penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid serta hasil belajar murid yang optimal. Pasalnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid untuk belajar dengan cara terbaik, cara yang nyaman dan efektif, yang dapat membantu mereka untuk berekspresi dan menuangkan potensi mereka secara lebih optimal. Kemudian melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid bisa belajar sesuai dengan kecepatan belajar dan ritme mereka, sesuai pula dengan potensi, minat, dan gaya belajar mereka. Perbedaan dan keunikan mereka juga diapresiasi. Dan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi juga membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Selain itu, melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid juga dapat dipercaya sebagai tutor sebaya bagi temannya. Dengan demikian, murid diberikan kesempatan menjadi pemimpin dalam pembelajaran, serta mendemonstrasikan potensi yang dimilikinya. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita beranjak pada pertanyaan pemandu yang ketiga. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Dalam keterkaitan materi antar modul, dapat disimpulkan bahwa modul 2.1 memiliki kaitan yang erat dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, maupun modul 1.4. Adapun koneksi antar materi itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Dalam keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1, ternyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid yang selaras dengan konsep menuntun sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh para murid. Sedangkan dalam keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2, penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Sebab, melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekaligus mewujudkan kepemimpinan pembelajaran bagi murid. Sedangkan dalam keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3, dapat dilihat bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu cara dan strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi guru penggerak, khususnya yang berkaitan dengan konsep kemerdekaan belajar seturut kebutuhan dan kekuatan kodrat murid. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Kita bisa melihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan mengakomodasi keberagaman mereka melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu menyediakan lingkungan dan proses pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam hal ini, penerapan budaya positif sangat diperlukan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.